Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mari sama-sama kita mendengar tausiah dari guru kita bersama Penasihat Arafah. Sudah rindu kita sama beliau, Dr. Munawar Al-Jalil, MA kepada Al-Mukarram. Kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maih. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalatih. Wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaih. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wa bi rahmatih. Bapak Imam yang kami muliakan, Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid yang kami hormati, guru-guru kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian yang kami hormati, kami muliakan seluruh jamaah Safari Subuh Zul Arafah dan komunitas jamaah Safari Subuh lainnya yang bergabung di kesempatan subuh yang mulia ini. Kemudian seluruh jamaah yang telah berhadir, mohon maaf untuk tidak kami sebutkan satu persatu. Semua kita mendapat ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan perkenannya kita telah dapat berhadir di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selalu senantiasa sabi-sabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan itu, kita menyampaikan doa, salawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 9 hari sudah kita meninggalkan tamu yang paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Seiring dengan berjalan waktu, hadirin yang mulia, kita tetap dan terus menerus melakukan semacam evaluasi terkait dengan rangkaian amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, sembari kita mempersiapkan diri untuk Ramadan berikutnya insyaallah. Merujuk kepada ulama tabi'in, beliau bernama Ibnu Al-Fadil. Profesi beliau seorang pedagang. Bagi beliau, Ramadan itu sesuatu yang sangat istimewa. Bagi beliau, 12 bulan sepanjang tahun itu seakan-akan bulan suci Ramadan. Apa yang dia lakukan? 6 bulan setelah Ramadan, selama 6 bulan itu beliau melakukan evaluasi
terhadap Ramadan yang telah beliau tinggalkan, melakukan evaluasi. 6 bulan kedua persiapan untuk Ramadan yang akan datang. Seakan-akan bagi Ibnu Al-Fadil ini, ulama tabi'in ini, 12 bulan 1 tahun itu adalah Ramadan bagi dirinya. Jadi begitu istimewa sekali Ramadan. Maka dalam satu riwayat yang sahih, menjelang Ramadan berakhir, seluruh semesta itu menangis. Cuman kita tidak melihat dan tidak mengetahui bahwa alam semesta itu menangis ketika Ramadan itu akan pergi. Maka sudah sepantasnya lah seiring dengan berjalannya waktu, kita melakukan evaluasi selama 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua, kita mempersiapkan diri untuk Ramadan yang akan datang insya Allah. Hadirin yang mulia, pada kesempatan ini kita melakukan perenungan. Sudah berbilang kali Ramadan kita lalui. Begitu juga dengan Lebaran yang telah kita lewati. Punya pengalaman barangkali puluhan tahun kita Ramadan, puluhan tahun pula kita berhari raya. Punya pengalaman. Kita melakukan perenungan terkait dengan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Setiap Lebaran datang, hadirin yang mulia, dia itu membawa 2 kabar berita saja, tidak lebih dari itu. Kabar berita yang pertama adalah suka, kabar berita yang kedua adalah duka. Tahun yang lalu kita dimanja oleh berbagai macam kebahagiaan barangkali. Apa yang kita inginkan, apa yang menjadi hajat kita dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Dimanja oleh berbagai macam kebahagiaan, kenikmatan. Tapi tahun ini kita diuji oleh berbagai macam kepahitan, diuji dengan berbagai macam kenestapaan. Artinya apa, hadirin yang mulia? Pahit dan manis, suka dan duka datang silih berganti. Kita merasakan manis di saat yang sama, kadang-kadang kita merasakan pahit, getir kehidupan ini. Itulah yang membuat Imam Syafi'i ta'ajub dengan waktu, dengan perputaran waktu yang ada, dengan rotasi bumi qadarullah. Itu yang membuat beliau ta'ajub dengan waktu tersebut. Sekali-kali kita di atas, sekali-kali pula kita berada di bawah. Sekali-kali kita merasa manis dalam hidup ini, dan di saat yang sama terkadang kita merasakan kegetiran hidup. Hadirin yang mulia, namun demikian ada satu keadaan dan dia itu tidak pernah berubah. Hari ini kita merayakan Idul Fitri, ada orang-orang yang tidak bersama kita, terutama orang-orang yang kita cintai, tidak bersama kita dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri. Emak bapak kita tidak bersama kita, saudara-saudara kita, teman-teman karib kerabat handai tolan tidak lagi bersama kita. Kita tidak lagi melihat raut wajahnya yang sumringah ketika menyambut hari raya Idul Fitri itu datang. Kita tidak lagi mendengar takbirnya dengan suara gemuruh. Kita tidak lagi melihat senyumnya yang manis, yang cantik ketika mempersiapkan hari raya itu datang. Kemana mereka? Ternyata mereka telah mudik ke kampung halaman yang abadi, ke Rabbul Alamin, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kita kemudian, mereka telah pergi mudik, mereka telah kembali ke Rabbul Alamin. Kapan kita akan menyusul, dan bekal apa yang telah kita siapkan untuk itu? Itulah yang terus menerus saban hari setiap saat kita merenung tentang nasib diri kita sendiri.
Saudara kita telah kembali, kapan kita akan menyusul? Cepat atau lambat kita akan mudik ke kampung halaman yang abadi, dan kita akan meninggalkan kampung halaman yang fana ini. Maka di kesempatan ini, di saat-saat kita masih merayakan Hari Raya Idul Fitri, masih dalam suasana bulan Syawal, sampaikan doa sebanyak-banyaknya kepada mereka. Orang-orang yang kita cintai, renung wajah mereka yang tampan, renung wajah mereka yang cantik, yang jelita, sampaikan doa kepada mereka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga Adnin sebagaimana yang telah Engkau janjikan pada mereka, bersama dengan orang-orang saleh di antara bapak mereka, pasangan mereka, dan seluruh keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sampaikan doa itu, kenang wajah mereka, renungkan wajah mereka yang cantik, yang tampan, yang menawan, yang jelita. Bacakan doa itu. Setelahnya hadirin, renungkan nasib kita. Yang berleda depule gedanya malaikat maut, malaikat Israel tiap saat datang menjenguk rumah kita, melihat penghuni rumah. Ada riwayat yang menjelaskan tiap hari 3 kali dia datang menjenguk. Semakin dekat kita kembali kepada Allah, semakin sering malaikat Israel datang menjenguk kita. Tinggal menunggu qadarullah, kapan kemudian ruh itu berpisah dengan jasad kita. Secara umum luntuan pegah, tiap uro, tiap saat, saban hari, malaikat Israel itu terus mengempak sayapnya di atas ubun dan pundak kita, menunggu ketetapan Allah, kemudian ruh terpisah dengan jasad kita. Uksiru min zikri hazimin lazzat, perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang mencabut segala macam bentuk kelezatan. Penjabut kelezatan itu tidak lain, kata Nabi, al-maut, kematian. Hadirnya mulia, maka kematian bagi kita hadirin bukan sesuatu yang luar biasa. Kullu nafsin zaikatul maut, ban mandum yang udip, yang bernyawa, yang punya ruh pasti akan mati. Semua kita akan kembali kepadanya. Tapi yang penting kepegang oleh Nabi, ingat mati itu setiap saat, persiapkan bekal untuk mati. Ramadan yang telah kita tinggalkan sesungguhnya itulah bekal kita. Cuman selama ini kita abai dengan bekal itu. Dari Banda Aceh mudik ke DU Aceh Utara, dari Banda Aceh tamudik ke DU Aceh Teming Ulangsa, tawo Usigli, tawo Gampung, bekal yang kita siapkan luar biasa. Kadang-kadang kita persiapkan semacam parcel, bingkisan oleh-oleh hadiah untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita di kampung nanti. Tapi di saat yang sama kita abai mempersiapkan bekal untuk mudik ke kampung halaman kita yang abadi. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang masih meninggalkan sholat, hadirnya mulia, yang masih meninggalkan puasa Ramadan, mereka tidak berzakat dan meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, dan mereka tidak tahu itulah bekal kita untuk kembali kita kepada Allah. Perjalanan nanti begitu jauh, perjalanan nanti begitu panjang, memakan waktu yang begitu lama. Si uro di sini saban lagi 1000 tahun ukuran gedanya di dunia. Masa penentuan penantian kemudian Allah menetapkan tentang kehidupan kita setelahnya 40 uro tunggu. 40 uro kali 1000 tahun, 40.000 tahun masa penantian itu. Pertanyaan kita, untuk perjalanan yang panjang tersebut bekal apa yang telah kita siapkan? Maka itulah yang harus selalu kita ingat dan kita renungkan saban hari, setiap saat. Bekal persiapan kita nanti untuk menuju Allah, perjalanan yang begitu panjang. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali ketika beliau pulang daripada perang Siffin. Perang Siffin itu perang yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Perang saudara, gitu kita yang pegah.
Puluhan ribu masing-masing pasukan itu korban dalam perang Siffin. Perang dalam merebut kekuasaan. Ali karamallahu wajhah dengan pasukannya korban dalam perang itu. Begitu juga pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang perlu tuan pegah, ketika Ali karamallahu wajhah dengan pasukannya kembali daripada perang itu melintasi sebuah pekuburan umum di kota Kufah. Sesampai di sana, Sayyidina Ali menghadapkan wajahnya ke arah pekuburan itu. Lantas kemudian Ali mengatakan, "Wahai kalian semua yang hidup di tempat yang sepi, wahai kalian semua yang hidup di tempat yang sunyi, bersendirian, beralaskan tanah. Kalian telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Perlu kami sampaikan kabar berita kepada kalian. Rumah yang kalian tinggalkan itu sudah ditempati oleh yang lain. Pasangan-pasangan kalian sudah menikah dengan yang lain. Begitu pula dengan harta-harta kalian telah dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya. Itulah kabar berita daripada kami. Bagaimana kabar berita kalian di sana?" Sayyidina Ali karamallahu wajhah menghadapkan kembali wajahnya kepada para sahabatnya. Lantas kemudian Ali mengatakan, "Wahai sahabatku, seandainya mereka itu bisa berbicara, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya tidak lain, takwa adalah bekal untuk kembali kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah olehmu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki pikiran yang sehat, akal yang jernih, yaitu orang-orang yang beriman. Ulul albab itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal terbaik itu adalah takwa. Hadirin yang mulia, Ramadan yang telah kita tinggalkan itu mendorong kita agar kita selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas hablum minallah, meningkatkan kualitas hablum minan nas. Itu yang diinginkan oleh Ramadan. 30 hari dia datang menempa kita. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kita sebagai orang Islam dalam hal hablum minallah, kemudian kualitas kita orang Islam dalam konteks hablum minan nas. Menyahablum minallah katanya hanapa le teragukan hadirin. Di hari-hari biasa pula kita berdiri di tengah malam tahajud, kita berzikir, bermunajah, apalagi di bulan suci Ramadan. Kualitas hablum minallah kita semakin baik. Tapi yang menjadi pertanyaan kita hadirin yang mulia terkait dengan hablum minan nas kita. Hubungan kita sesama manusia. Itu yang perlu kita pertanyakan. Kita dikenal orang di mana-mana. Popularitas kita luar biasa. Tapi tetangga sendiri tidak kita kenal. Kawan sendiri tidak kita kenal. Hubungan kita putuskan, jarak antara keduanya itu semakin hari semakin jauh saja. Kadang-kadang hubungan itu akibat daripada fitnah yang terjadi, dan kita sering sekali mengadu domba saudara kita, memfitnah saudara-saudara kita, sehingga jarak silaturahim kita itu semakin renggang di dalam kehidupan kita. Hablum minallah kita luar biasa. Hablum minan nas yang menjadi pertanyaan kita. Entah ke pelosok negeri mana yang tidak pernah kita kunjungi. Kita sering mengunjungi negara-negara di Eropa, di Amerika. Tapi saudara kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, tidak pernah kita kunjung. Itu persoalan hablum minan nas kita hari ini. Kita terkenal, saudara kita tidak kita kenal. Kita berkunjung entah ke negeri mana, ketika saudara kita sakit tidak pernah kita kunjungi. Itu persoalan kita di dalam kehidupan ini. Maka setelah selesai Ramadan ini di bulan Syawal sampai kemudian kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, perbaiki di samping hablum minallah juga hablum minan nas. Kita tingkatkan kualitas hubungan antar sesama saudara-saudara kita. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari terakhir kita di dunia hadirin.
Lagi-lagi saya mengingatkan kepada diri saya juga kepada seluruh jamaah yang berhadir. Tidak ada lagi nama besar di saat itu. Tidak ada lagi status sosial kita yang luar biasa dengan kekayaan yang kita miliki. Gejak pengurus jenazah ke rumah kita. Dia tidak lagi memanggil nama-nama besar kita. Dia memanggil jenazah, dia memanggil mayat untuk segera didatangkan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikebumikan. Di saat itu dia tidak lagi memanggil nama-nama kita dengan kebesaran selama hidup di dunia ini. Dia memanggil jenazah, memanggil mayat. Kemudian kita dikebumikan. Selesai urusan dengan mereka. Keluarga kita mengingat kita barangkali. Nak kanduri di rumah. Kanduri leh, kanduri 7, kauri 10. Nak kauri leh 10, seretuh, titun. Teman-teman kita paling 3 atau sepekan saja dia mengingat dan mengenang kita. Itu pun karena kebaikan kita di dunia. Setelah itu mereka melupakan kita. Mereka bersenda kembali seperti biasa. Beta pikir mati katanya ekonomi akan berhenti. Tidak. Kiamat itu akan tegak berdiri. Tidak. Mati katanya orang yang hudip mengenang kita karena kebaikan saja. Setelah itu selesai. Maka selama hudip katanya dengan sisa umur yang ada, jadikan itu sebagai umrun sanin setelah kita mati. Kepegali Nabi, umrun sanin itu adalah umur yang kedua ketika orang yang hidup mengingat kebaikan kita yang telah mati. Umrun sanin, umur yang kedua. Maka sisa hidup ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, agar orang yang hidup nantinya mengingat kita sebagai umur yang kedua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berada di alam barzah, di alam kubur. Seakan-akan kita berada di alam kubur. Tak punyum-punyum kedua hadirin yang mulia ketika taih malam. Tak pelin lampu, tak punyum-punyum, seakan-akan katanya di alam barzah, di alam kubur. Bersendirian kita di sana hadirin. Tidak ada yang menolong kita. Itu yang harus terus-menerus kita renungkan. Menyaidonya nama salah mungkin tidak pegah bak sahabat, bak relasi. Di sini hanya 4 laki tulung tunggu kecuali amal yang menolong kita. Tidak ada yang menolong kita. Di dunianya mungkin karena relasi kita dengan teman yang ada, kita minta tolong kepada mereka dengan kesulitan yang kita hadapi barangkali. Tapi di sana tidak ada yang menolong kita kecuali amal ibadah yang kita lakukan. Kita dihadapkan dengan 3 perkara di hari itu. Yang pertama dengan harta kita. Kemudian yang kedua dengan anak keturunan kita. Kemudian perkara yang kelima adalah dengan amal kita. Dengan harta getanyo takkan bak harta. Wahai harta lun gasih ke gata watai di dunia. Gara-gara gata lun abai beribadah. Hari ini apa yang dapat engkau berikan padaku? Maka jinawab harta hadirin. Necok daripada lun padu-padu krek bapun dan padu-padu un ijagafan. Nyandikan li harta jinawab harta ba uronyan hana lain necok daripada lun padu-padu un bapun, padu-padu krek bapun dan padu-padu un ijagafan. Selebih daripada itu tidak ada jenis harta benda yang kita bawa pulang. Kecuali harta itu telah kita wakafkan di jalan Allah. Sudah kita infakkan di jalan Allah dan kepegah oleh Nabi, itulah hakikat harta kita. Itulah sesungguhnya harta kita. Apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Kita bantu orang fakir, infak di jalan Allah. Kita bantu pembangunan masjid, infak di jalan Allah. Kita bantu pembangunan pesantren, daya-daya yang ada, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada, yang ban mandum adalah infak gede di jalan Allah. Itulah yang menyelamatkan kita nanti. Dengan harta itulah sehingga kita bisa menghalangi berbagai macam tantangan kita, termasuk jilatan api neraka nantinya dengan sedekah kita. Ada satu cerita menarik hadirin. Pada suatu pagi datanglah seorang anak perempuan yang jelita kepada Rasulullah. Dia masih muda,
namun kondisi tangannya, kedua tangannya itu lumpuh. Dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong sembuhkan kedua tanganku yang lumpuh ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada gadis ini, kepada perempuan ini, kenapa kedua tanganmu itu menjadi lumpuh? Perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, pada satu malam saya bermimpi seakan-akan kiamat itu sudah tegak berdiri. Surga telah disiapkan, begitu pula dengan neraka telah dinyalakan. Di saat itu ya Rasulullah, saya mencari kedua orang tuaku. Saya mencari ibuku. Alangkah sedihnya diriku ya Rasulullah, ibuku di dalam neraka. Kemudian saya menghampiri ibuku itu. Saya mengatakan kepada ibuku, wahai ibuku, padahal engkau adalah seorang yang abid, ahli ibadah ketika di dunia. Kenapa engkau berada di tempat ini? Kemudian kenapa di tanganmu itu cuma ada dua benda saja, dan itu yang menghalau engkau dari siksaan api neraka? Hanya sedikit kain dan hanya sedikit daging saja. Dua benda itu di tangannya, dan itulah yang menghalau siksaan api neraka. Ibuku mengatakan, ya Rasulullah, ibuku mengatakan di saat itu, wahai anakku, memang aku seorang yang ridho, yang abid, ahli ibadah. Bapakmu, suamiku itu juga ridho kepada diriku. Tapi aku seorang yang kikir dan pelit ketika hidup di dunia. Dua benda di tanganku ini, kain dan sedikit daging, inilah yang pernah aku sedekahkan selama aku hidup di dunia. Dan ini pula yang menghalau aku daripada siksaan api neraka. Bahasa gedanya ngen bendanyan getangkih. Nah, siksaan jilatan api neraka ngenyan gahalau. Dengan itu dia bendung akan siksaan api neraka. Hanya dengan dua jenis benda yang sempat dia sedekahkan. Kemudian aku bertanya kepada ibuku, ya Rasulullah, di mana tempat ayahku? Ibuku mengatakan, tempat ayahmu itu di tempat orang-orang yang dermawan, yaitu surga Jannatun Na'im, surga dengan penuh nikmat di dalamnya. Kemudian saya datangi ayahku, dan di saat itu aku melihat ayahku itu berada di tepi telagamu, ya Rasulullah. Tugas ayahku itu membagi-bagikan air di telagamu itu kepada seluruh penghuni surga Jannatun Na'im. Dia bagi-bagikan, dia ambil cangkir, kemudian dituangkan kepada cangkir yang lain, dibagi-bagikan kepada seluruh penghuni surga. Kemudian saya mengatakan kepada ayahku, wahai ayahku, tolong berikan sedikit air ini kepada ibuku, yaitu istrimu itu yang berada di dalam neraka, yang sedang mendapat siksaan daripada Allah. Kemudian ibuku mengatakan, ya Rasulullah, ayahku mengatakan, ya Rasulullah, haram air ini diminum oleh orang-orang yang pelit, yang kikir ketika hidup di dunia, apalagi mereka itu berada di dalam neraka. Jadi tanpa diketahui oleh ayahku, ya Rasulullah, saya mengambil secangkir air itu. Kemudian di saat itulah ada suara yang mengatakan, celakalah engkau dan lumpuhlah kedua tanganmu. Setelah itu saya tersadar di dalam mimpi saya itu. Saya terbangun dan terjaga dari tidurku, dan aku mendapatkan kedua tanganku ini menjadi lumpuh. Ya Rasulullah, doakan agar kedua tanganku ini sehat seperti sedia kala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah mimpi ini, wahai Allah, sembuhkan dan sempurnakan kembali kedua tangan perempuan ini. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sempurnalah kembali kedua tangan perempuan tersebut. Kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul jannah al-bakhilu la tadkhulul jannah walau kana zahida. Jadi orang krit, orang bakhil tidak akan masuk syurga walaupun dia itu ahli ibadah. Katanya kena krit dengku, krit mata, na krit hati. Yang beda-beda. I gampung katanya ramai orang yang kaya boina tapi krit hati katanya. Ingin bersedekah tapi kikir hatinya. Ruhan-ruh ke bersedekah. Tanah dia itu mengunca-gunca bijih padi di kampung. Luasnya itu sepanjang mata memandang. Kepingin sekali ketika dia melihat begitu banyak hartanya, tapi hati dia krit. Jadi na orang ken di kampung ganyan krit hati. Mata hana krit ke, tapi yang hati yang krit.
sehingga dia enggan bersedekah. Jadi create gedanya na dua, create mata ngan create ha nyan urang lagi nyan hantamung surga walaupun dia ahli ibadah. Harta kita sesungguhnya hadirin yang mulia, apa yang telah kita wakafkan, apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Ramadan mendidik kita untuk bersedekah. Lih Ramadan, keberhasilan itu ditunjukkan sebagai sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Jul. Keberhasilan kita itu ditunjukkan pasca Ramadan. Berhasil tidak Ramadan, pastikan setelah Ramadan sedekah kita semakin banyak, kualitasnya pun luar biasa. Semakin peduli kita pada sesama, terutama orang-orang yang lemah dari segi ekonomi, urung-urung gatiin, urung-urung fakir dan seterusnya. Kemudian yang kedua hadirin, kita dihadapkan dengan anak kita. Persiapkan anak kita hadirin. Itulah yang akan selalu mendoakan kita. Anak-anak yang soleh mendoakan kita untuk keampunan kita. Anak yang salah hanapa harap tunggu. Jangankan pengabdian setelah kita mati, wate udip sekalipun tidak ada pengabdian yang berarti daripada mereka. Nyan anak-anak yang salah. Nah tanggung jawab katanya. Lagi-lagi saya katakan dalam hal mendidik anak kita terkadang punya kekeliruan. Kadang-kadang katanya berpikir kalau anak saya itu menjadi dokter ada kebanggaan. Anak kita menjadi insinyur ada satu kepuasan bagi kita. Tapi di saat yang sama kita lupa bagaimana kondisi agama dia. Ibarat dengan akidah tauhid, bagaimana dengan ilmu syariah dan fikih, kemudian bagaimana dengan akhlak tasawuf dia. Karena itu pilar dalam agama Islam. Pertama adalah perkara akidah tauhid, kemudian perkara fikih syariah yang harus kita pelajari, tatepu hukum segala macam. Kemudian pagari hidup kita ini termasuk anak kita dengan akhlak tasawuf. Kita bangga menceritakan kepada teman-teman kita, anak saya sudah jadi dokter, anak saya telah menjadi insinyur, tapi kita abai mempersiapkan dia agar dia menjadi seorang yang taat kepada Allah. Islam itu tidak pernah menutup pintu agar kaum muslimin mengejar prestasi dunia. Maka sabi-sabi lun pegah bak pimpinan lembaga pendidikan, persiapkan mereka menjadi anak-anak hebat nanti. Hafiz Quran, tahu hukum agama, kemudian dia itu menjadi Kapolres. Kemudian dia itu menjadi Kapolda di negeri ini. Menjadi Kajati di negeri ini. Mereka itu hafiz Quran, tahu hukum. Mana bayangkan nyan generasi yang pimpin Aceh? Baldatun Thaibatu wa Rabbun Ghafur. Jid Kenangro yang super luar biasa Acehnya kalau mereka yang memimpin nantinya. Persiapkan generasi seperti itu. Beklam pikiran katanya urung si untuk je ketunggu imum. Hae dah pernah masjid nyanyian imum mandum. Persiapkan mereka. Jadi lembaga pendidikan dengan ustadz-ustadz pimpinan dayah pesantren yang ada, persiapkan mereka menjadi ahli pemerintahan. Dorong mereka nanti belajar di sekolah tinggi ilmu pemerintahan misalnya. Dorong mereka nanti masuk Akmil. Dorong mereka nanti masuk Akpol dan sebagainya. Agar mereka mengurus bangsa. Kalau mereka yang mengurus bangsa ini akan menjadi baik. Karena untuk memastikan bangsa ini menjadi baik hanya bisa diurus oleh orang-orang yang baik. Menyahana dengku lagi-lagi yang tapi nanggro katanya. Lagi yang tapi rakyat katanya hadirin. Maka persiapkan mereka menjadi anak-anak generasi yang baik sehingga mereka nanti akan mengurus daerah kita, negeri kita, negara kita sehingga bisa menjadi wilayah ataupun negara bangsa yang baik. Itu yang kita inginkan. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, lagi-lagi menjadi tanggung jawab kita hari ini mempersiapkan generasi yang baik, generasi yang soleh. Yang sangat penting mereka lah yang terus menerus mendoakan kita agar kita mulia dan mendapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada agenda asahan dong. Nanti ingat agenda asahan? Asahannya di Medan. Sekejap tahun 60 setelah PKI 70-an 80-an begitu luar biasa sampai uronyo menteng-menteng na agenda ASEAN. Agenda asahan namanya. Mereka mempersiapkan anak-anak Kristen untuk menjadi penguasa di negeri ini. Birokrasi pemerintahan, kemudian dalam institusi kepolisian termasuk dalam institusi militer. Seluruh jajaran pemerintahan itu punya misi agar mereka yang menguasainya.
Ban Mandum yang direkrutnya anak-anak Kristen, biaya luar biasa. Itu proyek Asahan namanya. Proyek Asahan. Itu luar biasa persiapan mereka, dan dipastikan hari ini hampir berapa persen pemerintahan itu dikuasai oleh mereka. Dikuasai oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Mereka punya proyek sejak tahun 66 setelah PKI meledak di Indonesia. Mereka punya program yang luar biasa. Kan muncul informasi, kemudian ada berita-berita yang kita dapatkan bahwa program mereka itu, proyek mereka itu hari ini telah mereka jalankan. Mereka akan menguasai, dan itulah yang disebut dengan usaha mengkristenisasi Indonesia ini. Jadi Kristennya kayak peluk gedanya lah agama Kristen tunggu. Beda pikir kristenisasinya dijak gedanya ya dolo ya pernah ya sampaikan dakwah, kemudian gedanya orang Islam tetamung dalam Kristen. Bukan hanya itu. Mereka tidak perlu jumlah kita berkurang. Yang urun Kristen, proyek mereka itu tidak kepingin jumlah yang mayoritas di negeri ini terus berkurang jumlahnya. Tidak begitu. Yang mereka inginkan agar seluruh aspek kehidupan, pemerintahan, politik itu dikuasai oleh mereka. Lihatnya dengan mudah mereka itu mendiskriminasikan, mengkriminalisasikan kita, mendiskreditkan ajaran Islam. Orangnya kadih baca-baca dong. Kita itu dipijak-pijak. Sadar atau tidak, kita sedang dipijak-pijak oleh sistem yang ada. Behelun pegah nunggu. Karenanya yang kita rasakan orangnya. Kita sedang dipijak-pijak oleh sistem yang ada. Selama kita tidak menjalankan ajaran Al-Quran dengan konsep yang ada di dalam kehidupan kita, selama itu pula kita terus dipijak oleh sistem. Orangnya tak pegah tapi tanya Al-Quran sebagai pegangan. Memang pegangan, tak pegang, kita pegang-pegang saja seperti ini. Menemat kamu tunggu Al-Quran, tak mamat mentang lagi. Tadaburi dan implementasi ajaran Al-Quran. Tak ikra ba Al-Quran, tabut ba alam yang ada. Tak terapkan nilai dan tadaburi Al-Quran ini, tak terapkan dalam kehidupan. Selama itu kita akan mulia. Menyahana tunggu sampai kapanpun kita akan menjadi mayoritas di negeri ini yang terhina. Menyantabi hadirin yang mulia, persiapkan generasi kita menjadi generasi Qurani. Mereka menghafal Quran, mengerti akan hukum agama, akhlak dan ilmu tasawuf, kemudian mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Baldatun thaibatu wa rabbun ghafur. Nangronyo akan gad, nangronyo akan makmur sejahtera. Itulah yang kita harapkan hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kelima dan yang terakhir hadirin yang mulia, kita dihadapkan dengan amal kita. Amal itulah yang terus mesetia ngedaya. Di alam barzah, uro bangkit, di padang mahsyar, di titik sirat, hingga tak merumpuk dengan Allah Ta'ala. Amal yang selalu mendampingi kita. Orang yang beramal saleh meninggal dunia, ditemani oleh sahabat nantinya, sahabat yang cantik rupa. Wanginya begitu harum. Senang kita di dalam, dia yang menambahkan kesenangan itu. Bahagia kita di alam barzah, dia pula yang terus menerus menambahkan kebahagiaan itu. Karena amal kebaikan kita. Katanya yang bak sahabatnya, so katanya, dijawab oleh sahabatnya, lunyo adalah jelmaan daripada kebaikan yang droneh lakukan selama hidup di dunia. Orang yang bermaksiat hidupnya dengan su'ul khatimah, yang menemaninya itu adalah sahabat yang buruk rupa. Ngeri kita, dia yang menambahkan kengerian. Takut kita, dia pula yang menambahkan ketakutan itu. Katanya yang mbak sahabatnya so katanya, nyo adalah lun jelmaan daripada amal keburukan yang drono pubut ketika hidup di dunia. Kita doa ba Allah Subhanahu wa taala, di hari bangkit nanti semua kita yang berhadir dibangkitkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang memiliki wajah yang penuh dengan keceriaan. Wujuhu yawma idzin na'imah, yaitu wajah-wajah yang penuh dengan keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan karena amal saleh yang menjadi bekal yang telah kita persiapkan ketika kita hidup di dunia. Dan kita berlindung agar Allah tidak membangkitkan kita bersama kelompok dan golongan wujuhu yawma idzin khasyiah, yaitu orang-orang yang takut, orang-orang yang gelisah, orang-orang yang sangat penuh dengan kekhawatiran di saat itu karena amal keburukan yang mereka persiapkan ketika mereka hidup di dunia.
Kita berdoa kepada Allah agar kita nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh di antara bapak-bapak kita, pasangan-pasangan kita, dan seluruh keturunan kita. Itulah harapan dan doa kita dari hari ke hari, saban menit, saban waktu, setiap saat, agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Adnin sebagaimana yang telah kita doakan tadi bersama dengan seluruh keluarga dan keturunan kita. Terakhir hadirin yang mulia, Al-Quran itu dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Diakhiri dengan surah yang bernama manusia, yaitu An-Nas. Kemudian sholat yang kita tegakkan, kita awali dengan takbiratul ihram, membesarkan Allah. Kemudian kita tutup dengan salam, memberikan penghormatan kepada manusia. Kemudian puasa yang telah kita tunaikan, kita awali dengan menahan makan, kemudian kita akhiri dengan memberi makan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Bukankah ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diawali dengan takbir, kemudian kita akhiri dengan syukur, memberikan manfaat kepada manusia. Maka Rasulullah mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pengasih dan penyayang itu dikasihi oleh Maha Pengasih, dicintai oleh yang Maha Penyayang, maka kasihilah penduduk bumi, senantiasa penduduk akhirat nanti, penduduk langit nanti akan mengasihi kamu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ala Muhammad